Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamat al-alim al-allamah al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ketika beliau masih tinggal di Karaton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Masya Allah. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Pada waktu pelaksanaan haul Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan, sehingga membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan rombongan menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi, meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul, jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira dan disangka, keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudahlah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Nah, setelah selesai acara, maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari lamanya. Nah, jadi keesokan harinya banjir lagi setelah selesai haul. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh Shahibul Bait, maka tempat jamuan yang disuguhkan kepada beliau tersebut pada ketika itu hampir habis termakan oleh beliau.
Namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Demikianlah di antara karomat al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Allahumma amiddana bi madadih. Al-alim al-allama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil, lagi bijaksana dalam memimpin dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya tampak keharmonisan dan dalam keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari istri-istri beliau tersebut, satu di antaranya telah melahirkan 2 orang putra atau anak sebagai penyambung generasi atau zuriat, yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur keduanya dan menjadi penerus orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang paling bandel, dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhil. Maksudnya pintu surga dilarang, haram dimasuki orang yang bakhil. Jangan tertipu dengan karomat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena karomat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karomat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karomat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.